wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimia Zahra. Saya adalah mahasiswa fisioterapi Universitas Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang keseimbangan pada lansia. Seperti yang kita tahu, lansia itu adalah manusia yang berusia melewati atau sama dengan 65 tahun pada negara maju, sedangkan pada negara berkembang, lansia itu adalah yang berumur atau melewati 60 tahun menurut OJIL 2019. Menurut WHO, klasifikasi lansia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu yang dikatakan lansia middle yang berumur 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lansia elderly yang berusia 60 sampai 74 tahun, dan yang ketiga adalah lansia tua yang berumur 75 sampai 90 tahun, dan yang keempat adalah lansia sangat tua yang berumur lebih dari 90 tahun. Jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2015 yaitu sebanyak 21,7 juta jiwa, dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 27,1 juta jiwa, dan diprediksi meningkat pada tahun 2045 itu menjadi 57,7 juta jiwa. Ini menurut data dari Bappenas 2018. Yang meningkat itu juga menyebabkan masalah dalam bidang kesehatan, di mana pada lansia itu terjadi penurunan beberapa sistem imun atau sistem daya tahan tubuh, lalu sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem kardiovaskular, sistem muskuloskeletal, dan sistem urogenital. Dimana itu terjadi akan mengakibatkan tingginya resiko jatuh pada lansia tersebut. Apabila lansia itu mengalami jatuh, maka itu akan menyebabkan tingginya ketergantungan lansia tersebut terhadap keluarganya ataupun orang yang ada sekitarnya, sehingga dia sulit untuk melakukan aktivitas daily living atau untuk melakukan kegiatan sehari-harinya secara mandiri. Selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan, itu salah satunya adalah base. Selain itu, keseimbangan itu juga dipengaruhi oleh pusat gravitasi tubuh, bidang tumpuan tubuh, dan juga garis gravitasi tubuh. Selain faktor tersebut, ada juga beberapa faktor lainnya yang menyebabkan gangguan keseimbangan pada lansia. Di antaranya adalah riwayat jatuh, riwayat cedera, ataupun riwayat penyakit lainnya yang menyebabkan gangguan keseimbangan pada lansia tersebut. Selain itu, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan pada lansia. Di antaranya adalah riwayat jatuh, riwayat cedera, ataupun riwayat penyakit lainnya yang pernah diderita oleh lansia tersebut. Untuk berdiri tegak atau terjadinya keseimbangan yang baik di dalam tubuh seseorang, itu perlunya integrasi atau kerjasama dari visual, penglihatan, vestibular dan proprioseptik yang memberikan informasi ke dalam sistem saraf pusat sebagai pemeroseh atau penghantar, dan kemudian diteruskan oleh neuromuskuloskeletal atau oleh saraf dan juga otot yang sebagai penghantar. Untuk berdiri tegak atau terjadi keseimbangan yang baik itu memerlukan integrasi atau kerjasama dari sistem visual atau penglihatan, sistem pendengaran, dan juga proprioseptik yang memberikan informasi ke dalam sistem saraf pusat sebagai pemeroseh atau penghantar, dan kemudian oleh neuromuskuloskeletal atau oleh saraf dan juga otot sebagai efektor atau penghantar, sehingga ketika seseorang akan mengalami jatuh, tubuh itu cepat merespon dan tidak terjadi jatuh. Gejala terjadinya gangguan keseimbangan di antaranya adalah disequilibrium, di mana terjadi ketidakseimbangan ketika bergerak, misalnya ketika berjalan itu tidak seimbang atau ingin jatuh. Lalu yang kedua itu vertigo, di mana merasa ketika melihat ke atas itu atau ke depan itu terasa berputar-putar barang-barang atau benda yang ada di sekelilingnya. Lalu penglihatan buram dan adanya gangguan pada pendengaran. Berbagai macam tes dalam keseimbangan, di antaranya adalah time up and go test, di mana itu dengan posisi duduk di kursi lalu berdiri dan berjalan ke arah depan. Lalu yang kedua itu ada balance scale, lalu ada one leg stand, lalu ada jalan tandem, di mana jalan tandem itu adalah jalan di garis seperti ini dengan
tumit bertemu dengan ibu jari seperti ini. Lalu dan ada beberapa tes untuk gangguan keseimbangan, di antaranya adalah Romberg test, lalu ada Ten Arm and Go test, lalu ada one leg stand, lalu ada jalan tandem. Jalan tandem itu seperti ini, jalan di garis yang lurus dengan ibu jari bertemu dengan tumit seperti ini. Lalu selanjutnya ada finger to nose, finger to finger, itu, dan tes-tes lainnya. Lalu di sini saya akan mencontohkan tes keseimbangan dengan menggunakan one leg stand atau berdiri dengan menggunakan satu kaki. Caranya adalah kita berdiri dengan menggunakan satu kaki bergantian. Yang pertama saya akan menggunakan kaki kanan saya seperti ini dengan mata terbuka selama 10 detik. Apabila selama 10 detik ini tidak terjadi goyang ataupun jatuh, maka keseimbangannya baik. Lalu untuk mata tertutup itu juga sama, kakinya diangkat seperti ini satu selama 4 detik. Apabila dengan mata terpejam selama 4 detik tidak terjadi goyang-goyang ataupun jatuh, maka keseimbangannya baik. Ada banyak intervensi yang dapat diberikan kita sebagai fisioterapi dalam mengatasi masalah keseimbangan. Di antaranya adalah dengan menggunakan senam lansia, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwadi pada tahun 2013, senam lansia selamanya dilakukan secara rutin dalam 1 minggu 2 kali. Ini dapat meningkatkan keseimbangan pada lansia. Latihan senam ini berupa gerakan-gerakan pada otot flexor, otot extensor, otot effector dan invertor, serta beberapa paha dan otot lainnya yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia. Selain itu, kita juga dapat memberikan intervensi lainnya seperti dapat meningkatkan keseimbangan pada lansia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.